Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proyek pengarsipan sistem geografis. Untuk yang pertama adalah pengertian. Pengarsipan sistem geografis adalah proses penyimpanan, pengelolaan, dan pengorganisasian dalam geografis atau informasi spasial. Ini melibatkan pengumpulan, penyusunan, dan pelestarian data geografis agar dapat diakses dan dimanfaatkan dengan efisien. Dalam era teknologi, pengarsipan sistem geografis juga mencakup penyimpanan data geografis dalam format digital dan penggunaan perangkat lunak khusus untuk pengelolaan informasi tersebut. Tujuan utamanya adalah memungkinkan akses mudah dan analisis data spasial untuk mendukung pengambilan keputusan, perencanaan, pemetaan, dan sebagai aplikasi lainnya yang melibatkan informasi berbasis lokasi. Yang kedua adalah tujuan dari pengarsipan sistem geografis adalah untuk menyimpan, mengelola, dan memungkinkan akses yang efisien terhadap data geografis atau spasial. Ini melibatkan pengorganisasian data geografis seperti peta, citra satelit, data geospasial, dan informasi terkait untuk tujuan analisis, perencanaan, pengambilan keputusan, dan pemantauan lingkungan. Berikut beberapa tujuan dari pengarsipan sistem geografis. Tujuan ke-1 adalah penyimpanan data. Menyimpan data geografis dan atributnya untuk referensi dan analisis di masa depan. Tujuan kedua adalah pengelolaan data, mengatur data geografis agar mudah dicari, diindeks, dan dikelola. Tujuan yang ketiga adalah analisis dan perencanaan, memungkinkan analisis spasial, pemodelan geografis, dan perencanaan sumber daya alam, infrastruktur, dan pemukiman. Tujuan yang keempat adalah pengambilan keputusan, mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data geografis seperti lokasi, situs bisnis, atau pemetaan potensi bencana. Tujuan yang kelima adalah pemantauan lingkungan, memantau perubahan lingkungan, perubahan iklim, dan perubahan geografis secara keseluruhan. Yang ketiga adalah fungsi. Pengarsipan sistem geografis atau GIS memiliki beberapa fungsi penting antara lain. 1. Menyimpan data geografis digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengorganisir data geografis seperti peta, citra satelit, dan informasi berbasis lokasi. Yang kedua adalah analisis spasial. Dengan GIS, Anda dapat melakukan analisis spasial seperti overlay, buffering, dan analisis jarak untuk menggali informasi yang berkaitan dengan lokasi geografis. Yang ketiga adalah visualisasi data. GIS memungkinkan Anda untuk menghasilkan peta dan visualisasi data geografis yang membantu dalam pemahaman dan komunikasi informasi terkait lokasi. Yang keempat adalah pengambilan keputusan. Dengan informasi yang tersimpan dalam sistem GIS, pengambilan keputusan terkait perencanaan wilayah, pemetaan sumber daya, dan manajemen lingkungan dapat menjadi lebih efisien dan tepat. Yang kelima adalah monitoring dan pemantauan. GIS digunakan untuk memantau perubahan dalam lingkungan seperti perubahan lahan, cuaca, dan pergerakan populasi. Keenam, perencanaan dan pengembangan. Sistem GIS digunakan dalam perencanaan kota, perencanaan transportasi, dan pengembangan wilayah untuk merencanakan penggunaan lahan yang efisien. 7. Manajemen bencana. GIS digunakan dalam manajemen bencana untuk memantau, merespon, dan merencanakan respon terhadap bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan badai. Untuk yang ke-8, manajemen sumber daya alam. GIS membantu dalam manajemen sumber daya alam seperti hutan, lahan pertanian, dan air tanah dengan memberikan informasi tentang keberlanjutan dan pemanfaatan yang keberlanjutan. Yang terakhir, pembuatan peta. GIS adalah alat utama dalam pembuatan peta yang akurat dan terkini. Fungsi-fungsi ini menjadikan pengarsipan sistem geografis sebagai alat penting dalam berbagai bidang, termasuk ilmu lingkungan, perencanaan kota, manajemen sumber daya, dan kebijakan publik. Selanjutnya adalah kelebihan. Pengarsipan secara geografis adalah metode pengelolaan dokumen dan informasi dengan mengelompokkan berdasarkan lokasi geografis atau tempat asal. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dalam pengarsipan secara geografis. 1. Mudah untuk pencarian lokasi. Dokumen yang terkait dengan lokasi atau wilayah tertentu dapat ditemukan dengan cepat karena dikelompokkan berdasarkan geografis.
Yang kedua adalah kontinuitas. Dalam pengarsipan dengan metode ini, informasi yang relevan dengan area tertentu dapat terus diperbarui dan diurus oleh orang yang berada di wilayah tersebut. Yang ketiga, pemahaman yang lebih baik. Pemisahan berdasarkan geografi dapat membantu dalam memahami perbedaan regional dan kebutuhan unik yang mungkin ada di setiap wilayah. Yang kelima, kekurangan. 1. Tidak efisiensi untuk informasi yang bersifat lintas wilayah. Jika informasi tersebut relevan untuk beberapa wilayah atau secara lintas wilayah, pengarsipan geografis dapat menjadi tidak efisien. Kedua, kesulitan dalam akses jarak jauh. Jika seseorang memerlukan informasi dari lokasi yang berbeda, mereka mungkin mengalami kesulitan untuk mengaksesnya jika informasi tersebut terpisah berdasarkan geografi. Yang ketiga, peningkatan biaya. Memelihara beberapa lokasi fisik untuk pengarsipan geografis dapat mengakibatkan biaya yang lebih tinggi dalam hal penyewaan atau kepemilikan ruang fisik. Pilihan metode pengarsipan harus didasarkan dengan kebutuhan organisasi dan jenis informasi yang dikelola. Beberapa organisasi mungkin memilih untuk menggabungkan pengarsipan geografis dengan metode lain untuk mengatasi kekurangan yang mungkin muncul. Yang keenam adalah perbandingan antara sistem abjad dan geografis. Menurut saya, keberlakuannya tergantung pada jenis dokumen yang ingin diarsipkan. Pengarsipan abjad lebih mudah untuk mencari berdasarkan nama atau judul, sementara pengarsipan geografis lebih cocok untuk dokumen yang berkaitan dengan lokasi fisik. Jadi, lebih mudah mana dari kedua metode tersebut tergantung pada kebutuhan spesifik. Namun, dalam penyusunan lebih mudah sistem abjad dibanding dengan sistem geografis yang mana kita harus tahu lokasi-lokasi yang tertera di dalam surat. Yang terakhir adalah prosedur 1. Penerimaan dan penyortiran surat. Saya menerima surat sebanyak 12 surat dan termasuk surat biasa karena bisa dibaca dan bukan termasuk surat rahasia. Yang kedua, pencatatan surat yang tertulis atau yang tercatat dalam buku agenda tunggal. Di sana terdapat nomor 1 tanggal 2 Juni 2023 dengan nomor surat 003 garis miring GB garis miring 6 garis miring 2023 merupakan surat keluar dikirim dari perusahaan Pesona Properti kepada Insinyur Bagas Sanjaya perihal surat tugas. Nah, kenapa kode arsip surat tersebut adalah JT1? Dikarenakan geografis surat tersebut berasal dari Jawa Timur, yang mana surat tersebut masuk tanggal 2 Juni 2023 dan merupakan surat pertama dari Jawa Timur. Nah, ini adalah salah satu contoh kartu indeks dari surat tersebut. Judul surat diisi dengan perusahaan atau nama perseorangan yang menerima atau yang mengirim. Nomor surat diisi dengan nomor surat tersebut dan tanggal surat sesuai dengan tanggal surat tersebut. Nah, kode kartu indeks tersebut adalah SA. SA diambil dari dua huruf dari kata kedua. SA yang diambil dari huruf kedua kata Sanjaya dan K yang berarti surat keluar. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.